Bab 2185 Nangongyan meragukan. Jadi dia mulai mencoba di sana dan menyerang kemana-mana. Namun, serangan Nangongyan sama sekali tidak mempengaruhi koridor. Anak iblis itu tersenyum dan berkata, tidak ada gunanya. Kalau begitu ayolah. Nangongyan menolak untuk menerima. Tetapi dia masih menatap anak iblis itu. Anak iblis itu malu dan berkata, aku juga mencobanya, tidak ada gunanya. Nangongyan puas. Kalau begitu kamu punya begitu banyak omong kosong. Anak iblis itu malu, tetapi Lin Tian tidak punya pilihan selain tersenyum, ayo pergi. Dua anak laki-laki, ayo pergi bersama. Namun, setelah berjalan selama setengah hari, semakin banyak ki ajaib. Nangongyan hanya bisa membuka bola untuk membiarkan dirinya tidak terpengaruh oleh ki ajaib ini, dan pada saat yang sama, dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Namun, anak iblis itu sangat ilahi. Dia akan kembali ke kerajaan iblis, dan dia segar. Jangan berpuas diri, jalan napas Nangongyandu, dan anak iblis lebih mencolok, dan Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dua boneka kecil itu. Kamu usia muda, jadi suka bertarung. Kakak, dia meremehkanku dulu, Nangongyan berkata dengan muram, tetapi bocah penyihir itu berkata, aku tidak memilikinya. Lin Tiangang mengatakan sesuatu, dan kemudian ragu, sepertinya koridor ajaib ini tidak mudah untuk dilalui. Ada apa? Nangongyan curiga, dan anak ajaib itu membeku dan berkata, itu adalah binatang baju besi ajaib. Binatang baju besi ajaib, Nangongyan tidak mengerti, tetapi anak ajaib itu berkata, untuk mencegah yang abadi masuk ke dunia sihir, jadi orang-orang di dunia sihir, di pintu keluar, menempatkan sekelompok binatang baju besi ajaib untuk tinggal di sini untuk mencegah yang abadi mendekat. Nangongyan menarik napas, apakah itu berbahaya? Pada awalnya, saya datang ke sini sebagai iblis, jadi mereka tidak mempermalukan saya, tetapi sekarang, roh abadi yang Anda kirim akan membuat mereka jijik. Anak iblis itu memiliki penampilan yang jelek. Nangongyan sedang terburu-buru dan menatap Lin Tian. Kakak, sekarang, apa yang harus kita lakukan? Pergi dan lihat dulu. Lin Tian tidak peduli, tetapi Nangongyan Enseng harus mengikuti Lin Tian dalam diam. Sekitar beberapa saat kemudian, ketiga pria itu datang ke depan, dan seorang pria besar lapis baja berdiri di sana. Big Mac terlihat seperti harimau, tetapi ada cangkang kura-kura di belakangnya. Sepertinya aneh. Tidak hanya itu, harimau juga memiliki rambut hitam, dan matanya terbakar. Ekornya diayunkan dan diayunkan. Ini memiliki 3 orang tinggi. Jika kamu tidak ingin mati, kembali, binatang baju besi ajaib itu berkata langsung. Tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata sambil tersenyum, saya menyarankan Anda untuk menyingkir, atau Anda akan menyesalinya. Penyesalan? Kemudian Anda melihat apa yang ada di sebelah saya. Ketika binatang baju besi ajaib selesai berbicara, setumpuk tulang putih terbuka di sekelilingnya. Lihat saja, tulang-tulang putih itu adalah tulang abadi, dan binatang baju besi jahat itu berpuas diri. Ini, semua sisa makanan yang aku makan. Ketika Lin Tian melihat ini, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah seseorang lewat baru-baru ini? Recently, Anda bermimpi. Saya belum melihat siapapun selama bertahun-tahun. Binatang baju besi sihir itu gila. Lin Tianhu bertanya, berapa tahun? Yakin, omong kosong. Lin Tian tidak percaya. Dia ingin menurunkannya lagi. Jadi Lin Tian mengeluarkan tongkat jebakan hantu dan melompatinya. Binatang baju besi iblis itu bersenandung jalan, berusaha mati. Saya melihat binatang baju besi ajaib ini keluar dengan mulut terbuka dan api, berniat untuk menjerat Lin Tian. Lin Tian melompat dan berbinar-binar, meninggalkan tempat, dan mencapai bagian belakang binatang baju besi ajaib. Di bawah keterampilan jebakan, binatang itu segera menjadi lemah, dan di bawah tongkat jebakan kerajaan iblis, binatang itu ketakutan. Lin Tian mengambil kesempatan untuk membobol Raja Hutan Hantu, mengendalikan jiwa binatangnya, dan berkata kepadanya, jangan berjuang, itu tidak berguna. Binatang itu sangat ketakutan sehingga dia berkata, jika kamu ingin pergi, pergi. Aku tidak ingin pergi sekarang, tapi aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Binatang itu takut, apa yang ingin kamu tanyakan? Jangan khawatir, buat kontrak dulu. Lin Tian menertawakannya, dan binatang baju besi ajaib itu terkejut, benarkah? Iya, binatang baju besi jahat tidak punya pilihan selain membuat kontrak dengan Lin Tian. Kemudian Lin Tian bertanya, apakah Anda yakin Anda belum pernah melihat siapapun dalam beberapa tahun terakhir? Ya, tidak satupun. Lin Tianhu bertanya, bagaimana mereka mendapatkan es hari itu? Yang mulia, saya telah mengatakan semua yang harus dikatakan. Binatang itu sedang terburu-buru, tetapi Lin Tian tidak mempercayainya. Jadi dia mencuri ingatannya satu persatu dan memeriksanya satu persatu. Tetapi dalam 2 tahun terakhir,
tidak ada yang pernah berada di sini, yang membuat Lin Tian lebih bermartabat. Nangong Yan berteriak, "Kakak, ada apa?" Lin Tian turun dari binatang itu dan berkata, "Orang ini, aku belum pernah melihat siapapun dalam 2 tahun terakhir." Nangong Yan tidak tahu betul, dan Lin Tian tidak banyak bicara, dia hanya bisa berkata kepada binatang itu, "Pimpin jalan." Binatang itu segera khawatir, "Aku memimpin? Apa?" Pertanyaan. "Tuanku, jika aku memimpin, aku akan ditertawakan oleh teman-teman lain nanti, dan akan dijemput oleh utusan yang menjaga kita." Lin Tian berkata, "Oh, apakah Anda takut diejek?" Ini yang kedua, utusan utama. Utusan, ya, kami berada di bawah pengawasan beberapa orang, dan setiap tahun kami mengubah sekelompok orang. Jika aku membawamu keluar, itu berarti aku memberontak. Mereka akan menjalankan manik-manik racun di tubuhku dan meledakkan hewanku dan... Lin Tian mendatangi binatang itu dan berkata, "Buka mulutmu." Hewan baju besi ajaib tidak mengerti. "Mengapa? Buka saja mulutmu." Binatang baju besi ajaib membuka mulutnya, tetapi Lin Tian memaksa manik-manik itu keluar satu persatu. Adapun binatang baju besi ajaib, ketika dia melihat manik-manik racun, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya, itu. Tanpa itu, bisakah kita memimpin sekarang?" "Iya." Binatang baju besi ajaib itu sangat senang dan bergegas memimpin. Setelah seperempat jam, Lin Tian dan yang lainnya berjalan keluar dari koridor sihir dan tiba di tanah yang penuh dengan ki sihir. Nangong Yan ada di sini untuk pertama kalinya, jadi dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa tidak ada perbedaan besar antara Nangong Yan dan negeri dongeng. Namun dalam sekejap, sekelompok orang berpakaian kulit binatang hitam jatuh dengan cambuk di tangan mereka. Pemimpin itu juga memiliki tanda merah api di dahinya. "Bagaimana kamu membawa orang-orang negeri dongeng ke sini?" kata pria itu dengan serius. Binatang baju besi ajaib melahirkan jalan napas ilahi. "Aku berniat untuk tidak mendengarkanmu." "Jangan dengarkan aku. Apakah Anda tidak takut manik-manik racun meledak?" Pria itu berkata dengan marah. Dan binatang itu berkata dengan bangga, "Aku tidak takut. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang." Brengsek, pihak lain segera bergerak, tetapi menemukan bahwa manik-manik itu sepertinya hilang, yang membuat pria itu ragu, bagaimana dengan manik-maniknya? Dibawa keluar oleh orang dewasa ini, binatang baju besi jahat itu berkata dengan bangga, dan pria itu segera menatap Lin Tian dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu bisa mengeluarkan manik-maniknya?" "Jangan menghalangi jalanku." Lin Tian hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian berjalan menjauh dari samping. Orang-orang di dunia iblis itu kesal satu persatu. Seseorang berkata kepada pemimpin, "Lihat, kakak bela diri Lian, orang ini berani mengabaikan kita. Jika kamu tidak bertanya padaku siapa aku, kamu berani pergi. Siapa kamu dan apa hubungannya kamu denganku?" Lin Tian masih tidak peduli. Tetapi pria itu benar-benar kesal dan langsung memukul cambuk. Bab 2186. Tapi cambuk itu tidak menyentuh Lin Tian sama sekali. Jadi itu terbang kembali dan mengenai sekelompok orang, dan mereka semua berteriak. Beberapa orang masih ingin mengatakan, "Apa yang kamu serang kami, kakak bela diri Lian?" "Itu dia, bukan aku," kata pria dengan tanda api di dahinya. "Tapi siapa yang bisa percaya?" Beberapa orang berkata, "Dia hanya Raja Peri Bintang 4. "Itu benar, kalian semua adalah Raja Peri Bintang 9. Apa yang tidak bisa kamu lakukan untuknya?" Ada gumaman saat itu, dan pria itu berjanji, "Aku akan mengurus mereka." Selesai mengatakan, orang ini siap bertarung lagi. Siapa tahu nafas menelan Nangong dikirim, Raja Peri Bintang 9, dan sebuah ide. Orang ini dibungkus oleh bola. Marah orang itu memarahi, "Biarkan aku pergi." Yang lain sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi satu demi satu, dan Nangong Yan berkata, "Apakah kamu masih gila?" "Saya," apa yang ingin dikatakan pihak lain, tetapi melihat Nangong Yan begitu mengerikan, dia segera melampiaskan amarahnya dan berkata, "Saya tidak akan berhenti, kantor pusat." "Maaf," hantu kecil Nangong Yan besar, dan pria itu berkata dengan muram, "Oke, maafkan aku, baiklah." Nangong Yan kemudian mengumpulkan kekuatannya dan menatap Lin Tian, "Kakak, apakah itu baik-baik saja?" Lin Tian tidak ingin merawatnya, tetapi apa yang dipikirkan Lin Tian, dia berkata kepada Nangong Yan, bahwa dia bagus. Nangong Yan sekali lagi menangkapnya dengan bola, dan pria itu tertekan. "Aku bilang, aku minta maaf. Apa lagi yang kamu inginkan?" Kakak laki-laki berkata, "Jika Anda ditangkap, Anda harus ditangkap," kata Nangong Yan dengan tegas, dan pria itu sedang terburu-buru. "Kamu adalah gadis pembohong yang tidak jujur." "Bagaimana menurutmu?" Nangong Yan kesal, dan pria itu terkejut. "Oke, aku tidak akan mengatakannya, tapi kamu harus memberitahu kami, ada apa?" Nangong Yan menatap Lin Tian, "Kakak,
Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Lin Tian berjalan ke arah pria itu dan bertanya, siapa namamu? Namaku Lian, Lian Chen. Lin Tian mengangguk dan bertanya, apakah kamu tahu kota sihir? Kota ajaib, itu bahkan debu meragukan. Tetapi Lin Tian tersenyum melihatnya, jika kamu tahu, aku akan membiarmu pergi, jika tidak, aku akan meninggalkanmu. Lian Chen sedang terburu-buru, biarkan aku memikirkannya. Sampai setelah sekian lama, Lian Chen segera dengan bersemangat berkata, aku tahu. Oh, apakah jauh dari sini? Tidak jauh, dalam 3 hari, pastikan untuk sampai di sana. 3 hari, ya, terbang, lagi pula, tidak ada teleportasi di kota itu, bahkan debu itu tertekan, dan Lin Tianen setelah suara rahmat, melepaskan Raja Roh Hantu. Raja Hantu melewati bola, lalu memasuki tubuhnya, dan segera menjatuhkannya, tapi Lian Chen ini tidak mengerti, apa yang kamu lakukan? Lin Tian membiarkan Nangongyan menarik bola, dan Lian Chen segera mundur untuk mencegah Nangongyan menjatuhkannya lagi. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, pimpin jalan. Pimpin jalan, ya, bawa kami ke kota iblis. Lin Tian menatap Lian Chen, yang segera berkata, aku tidak terlalu kenyang. Selesai mengatakan, ini bahkan debu belokan untuk ingin menyelinap pergi, tetapi Lin Tian adalah senyum jahat, pergi. Kemudian tubuh Lian Chen tiba-tiba lepas kendali, dan kemudian dia berjalan ke satu arah dan mendatangi Lin Tian dan yang lainnya. Lian Chen sedang terburu-buru, wah, apa yang kamu lakukan padaku? Tubuhmu bukan lagi milikmu, jadi kamu patuh, Lin Tianbian berkata dan tertawa. Lian Chen sedang terburu-buru, apakah kamu tahu siapa aku? Nak, saya adalah seorang pria dari 12 setan. 12 iblis, Lin Tianhu menatap Lian Chen dengan curiga, dan dia berkata, ya, di kerajaan iblis, ada 3 iblis tertinggi, 12 iblis superior, dan 36 iblis inferior. Apakah kamu mengerti? Oh, jadi, ada 3 penyihir tertinggi, 12 penyihir tertinggi dan 36 penyihir bawahan. Ya, dan saya adalah penguasa iblis dan penguasa api. Apakah kamu tahu betapa kuatnya aku, kata Lian Chen Cue itu. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, 10.000 tahun yang lalu, hanya ada 9 dari mereka, tetapi sekarang ada 12 dari mereka. Saya belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Hei, apa maksudmu kamu belum pernah mendengarnya? Kami sangat terkenal, itu bahkan debu tidak menerima. Tetapi Lin Tian malas omong kosong, pimpin jalan. Apa, aku adalah dewa api, milik 12 dewa iblis Tuhan? Tahukah Anda apa artinya itu? Selama klan kita memberi kita perintah, seluruh tanah iblis harus bergetar. Lin Tian tidak peduli, dia sangat marah sehingga dia melihat Nangongyan saat dia berjalan, gadis kecil, sudah kubilang. Apa yang kukatakan itu benar. Nangongyan juga mengabaikannya, dan bahkan Chen sedang terburu-buru, dan dia berkata kepada orang-orang, jika kamu tidak percaya, kamu bisa pergi dan mencari tahu. Tapi Lin Tiansan mengabaikan dan terus melakukan pekerjaannya sendiri, dan Lian Chen menjadi gila, dan dia masih tertekan. Hanya beberapa hari setelah dia datang untuk menjaga lorong, dia ditangkap oleh orang-orang di negeri dongeng. Betapa memalukannya mendengarnya. Memikirkan hal ini, Lian Chen Seng tidak bisa dicintai. Tetapi tubuhnya di luar kendali, dia telah memimpin, sementara orang lain di dekatnya membicarakannya dan menyebarkan situasi. Ketika orang-orang Huo Xiangzong mendengar bahwa beberapa orang dari negeri dongeng telah menyusup, dan orang-orang mereka dibawa pergi, Huo Xiangzong segera mengirim orang untuk mencari mereka. Sekitar sehari kemudian, Lin Tian dan orang lain berjalan di hutan kecil, tetapi roh jahat masih bermunculan, Nangongyan masih berbicara dengan bocah iblis, tetapi Lin Tian tiba-tiba berhenti. Lian Chen tidak mengerti, mengapa kamu tidak pergi? Ini dia seorang tamu, Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Lian Chen ragu, apakah ada tamu yang datang, lelucon apa? Pada saat ini, Lin Tian berkata ke kegelapan, di sini, mengapa kamu bersembunyi? Kemudian seorang pria bertopeng muncul dengan tangan ke belakang dan tengkorak putih di dahinya. Lian Chen ketakutan saat melihatnya, bagus, penglihatan yang bagus, pihak lain tertawa, dan Lian Chen menjadi gugup. Dan berkata kepada Lin Tian, wah, orang seperti ini adalah bandit terkenal di kerajaan iblis. Pria itu berkata sambil tersenyum, jika kamu tahu aku seorang bandit, kamu harus menyerahkan barang-barangmu, dan kemudian kamu bisa pergi ke sana. Bahkan debu dengan cepat mengeluarkan beberapa tas luar angkasanya, membuangnya ke samping, dan kemudian tergagap, semuanya ada di sini. Pengecut, Nangongyan membenci jalannya, dan Lian Chen berkata dengan muram, gadis kecil, di kerajaan iblis, yang paling penting adalah belajar melindungi diri sendiri. Ini disebut asuransi diri, Nangongyan menatap, tetapi Lian Chen menolak, jika kamu memiliki kemampuan, jangan mengambilnya.
Saya tidak hanya tidak akan menerimanya, tetapi juga memberinya pelajaran. Nangongyan bersenandung, tetapi Lian Chen tertawa. Aku tidak menakut-nakutimu, tapi klan iblis hantu adalah salah satu bandit paling kuat di kerajaan iblis. Jadi apa? Nangongyan tidak berpikir begitu, tetapi orang di seberangnya sedikit tidak senang. Gadis kecil, apakah kamu ingin membayar? Atau apakah Anda akan mati di sini? Saya tidak membayar, dan saya tidak akan mati. Nangongyan itu bersenandung, dan pihak lain mencibir. Bagus, punya nyali. Tapi aku akan memberitahumu. Terkadang terlalu nyali, bukanlah hal yang baik. Bab 2188 Pang Dong sedikit kesal ketika mendengar tentang tempat ini. Semuanya, sejujurnya, tempat ini awalnya di bawah kendaliku. Tetapi baru-baru ini ada banyak iblis di tempat itu. Membuat orang panik, jadi telah disegel. Kamu hanya bisa melihat banyak iblis ketika kamu pergi ke sana. Iblis, Lian Chen terkejut, tetapi Lin Tian mengerutkan kening. Nangongyan penasaran, apa iblis itu? Di satu sisi, anak iblis menunjukkan bahwa di kerajaan iblis kita, ada semacam iblis yang disebut sihir. Mereka dibentuk oleh orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri setelah berlatih sihir, dan kemudian berubah karena alasan khusus. Dapat dikatakan bahwa berjalan mati dan memakan pencapaian orang secara khusus, jadi itu mirip dengan orang-orangmu yang mempraktikkan keabadian masuk ke dalam iblis dengan api, bahkan lebih buruk daripada masuk ke iblis dengan api. Nangongyan kaget, dia menatap Lin Tian. Kakak, mereka adalah saudara perempuan es hari itu. Jangan khawatir, ayo pergi, Lin Tian menenangkan, dan Nangongyan enseng. Adapun Pang Dong, bertanya-tanya, apakah kamu punya teman di sana? Nangongyan berkata langsung, saya punya beberapa kakak perempuan di sana. Pang Dong ragu-ragu, itu tidak mudah dilakukan. Lagi pula, beberapa waktu lalu, hampir semua orang di sana sudah mati, dan kemudian lingkungan itu telah disegel oleh beberapa ahli, sehingga tidak ada yang bisa mendekat. Tidak, kita harus pergi dan melihat-lihat. Nangongyan sedang terburu-buru, tetapi Pang Dong sedikit pemalu. Gadis kecil, jangan pergi ke tempat seperti itu. Lin Tian berkata langsung, apakah ada jalan pintas? Pang Dong melirik Lin Tian dan menemukan bahwa Lin Tian adalah yang terlemah. Dia hanya Ratu Abadi bintang 4. Dia tidak menganggap serius Lin Tian. Ya, jadi apa? Lian Chen menatap dan berkata, siapa yang menyuruhmu berbicara dengan orang dewasa seperti ini? Tuanku, orang dewasa yang mana? Pang Dong segera menjadi gugup dan benar-benar mengubah penampilannya, dan Lian Chen berkata dengan dingin, kamu tidak peduli siapa dia, selama dia dewasaku. Ya, begitu, Pang Dong mengangguk dengan cepat. Apakah ada jalan pintas? Lian Chen bertanya, dan Pang Dong mengangguk, ada susunan transmisi di rumah saya, kamu bisa sampai di sana sebentar lagi. Pimpin jalan, Lian Chen berteriak, dan Pang Dongen bergegas memimpin. Mereka semua menggoda, labu lilin gemuk, pengecut. Pria gendut itu mengabaikan, tetapi membawa Lin Tian dan yang lainnya ke susunan transmisi mansion, dan kemudian tiba di tempat lain. Ketika dia keluar, dia menemukan bahwa ada kabut di mana-mana. Di mana ini? Lian Chen bertanya dengan curiga, dan Pang Dong menjelaskan, ini adalah bagian luar kota iblis. Kota iblis? Bagaimana bisa ada roh iblis yang begitu kuat? Lian Chen tidak mengerti, dan Pang Dong berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu, kota iblis kami adalah tempat paling kuat di yurisdiksi saya. Oh, kekuatan hantu mana yang bertanggung jawab atas kota Anda? Terbakar, Pang Dong menjelaskan, dan Lian Chen berkata, bawa kami untuk melihat-lihat. Iya, Pang Dong tidak mau mengabaikan dan membawa mereka lurus ke depan. Setelah while, mereka diblokir di luar batas formasi, dan dalam formasi ini, ada sekelompok orang tanpa mata. Dari waktu ke waktu, orang-orang ini menyerang di mana-mana, terkadang menyerang teman-teman mereka, atau menghancurkan di mana-mana. Nangongyan menarik napas ketika dia melihat ini, mereka adalah iblis. Ya, jawab anak Nangongyan sedang terburu-buru, kakak, hari itu kakak perempuan es mereka. Jangan khawatir, aku akan masuk dan melihat-lihat. Selesai mengatakan, Lin Tian bersiap untuk masuk, dan saat ini lampu merah menyala. Lalu seorang pria parubaya, dan pria parubaya ini peduli. Semuanya, jangan sentuh susunan ini. Ketika Lian Chen melihat pria ini, dia terkejut, paman bela diri. Lian Chen, ini kamu, pria parubaya itu tertawa, dan Lian Chen berkata dengan canggung, paman, mengapa kamu ada di sini? Tidak, baru-baru ini, ada iblis yang menghantui di sini. Untuk mengetahui dan menjebak iblis yang menghantui di sini, saya telah dikirim untuk menyelidiki. Pria itu berkata sambil tersenyum, dan Lian Chen berkata, ini temanku. Pria parubaya itu mengangguk, tetapi segera memikirkan sesuatu dan bertanya, sepertinya kamu telah tertangkap. Ini, Lian Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya, tetapi Lin Tian berkata, aku menangkapnya.
Pria itu segera mendapatkan kembali ketenangannya. Anak muda, dia tidak memiliki ketidakadilan atau kebencian denganmu. Mengapa kamu ingin menangkapnya? Lihat aku, dari mana kamu berasal? Pria itu memandang beberapa orang di Lintian dan langsung terkejut. Negeri dongeng. Iya, kalau begitu aku mengerti. Pria itu segera mengerti, dan Lintian berkata sambil tersenyum, mengerti. Pria itu mengangguk dan berkata, nama saya Anyan, jika kamu ingin melepaskannya, aku akan membantumu jika kamu membutuhkan sesuatu nanti. Biarkan dia pergi, maukah kamu membantuku? Lintian penasaran dan menatap Anyan. Anyan menghela nafas, sejak tuannya meninggal, aku telah melihatnya tumbuh dewasa, jadi dia kerabatku. Mendengar ini, Lian Chen sedikit malu, sementara Anyan melanjutkan, jika kamu tidak mau, maka kamu harus menawarkan. Lintian tersenyum dan berkata, aku akan membiarkannya pergi, tapi aku ingin bertanya, bagaimana situasinya sekarang? Sejak pecahnya iblis, kami telah menyegel tempat ini sesegera mungkin, dan kemudian melakukan penyelidikan. Apa yang ditemukannya? Tidak ada yang hidup. Aku tidak tahu apa yang terjadi, apalagi dari mana monster-monster ini berasal. Bawa Anyan wajah tidak berdaya, tetapi Lintianing dengan cara yang berat, kalau begitu aku masuk untuk melihat-lihat. Jangan, itu berbahaya, itu cara pengingat hangat Yan. Tetapi Lintian berkata, dia, aku bisa mengendalikan, belum lagi iblis itu. Anyan berkata dengan tergesa-gesa, iblis itu berbeda, mereka gila dan memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka bahkan bisa mencapai Kaisar Abadi Bintang 9, atau bahkan lebih tinggi. Lintian berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Lintian selesai, seluruh orang melewati susunan, dan bahwa Anyan terkejut, bagaimana dia bisa melewati susunan ini. Pang Dong bingung, entahlah, tapi Lian Chen berkata, paman bela diri, dia tidak sederhana. Apakah kamu tidak tahu cara melarikan diri? Anyan mengingatkan sebuah cara, dan bahkan debu pun tertekan, aku ingin melarikan diri, juga tidak bisa melarikan diri. Oh, ada apa? Anyan bingung, sementara Lian Chen memandang Nangong Yan dan anak ajaib, dan kemudian melihat dirinya sendiri. Sejujurnya, saya yang terlemah di mata mereka, dan orang dewasa dapat membiarkan saya kembali dengan pesanan kapan saja. Sangat kuat, Anyan setengah yakin, tetapi Pang Dong terkejut dan berkata, lihat, penyelinapan iblis itu tidak menyerangnya. Anyan buru-buru melihat ke atas dan melihat Lintian berjalan ke sana. Namun, iblis itu tidak berani mendekat, seolah-olah mereka melihat beberapa orang yang mengerikan. Ada apa? Anyan terkejut, dan bahkan Chen juga demensia. Tidak mungkin, kata anak iblis, Paman Lin, tetapi Nanmian yang sangat kuat juga setuju. Ya, kakak laki-lakiku, tapi keberadaan yang tak terkalahkan. Beberapa orang saling memandang, tetapi penampilan Lintian benar-benar menakutkan. Bab 2189. Namun, Lintian melewati iblis ini dan memasuki kota. Alasan mengapa iblis ini tidak berani mendekat adalah karena jiwa Lintian sangat kuat. Setan-setan itu, meskipun kehilangan diri mereka sendiri, memiliki naluri alami untuk berjaga-jaga. Begitu jiwa muncul, mereka akan memiliki rasa takut. Lintian memanfaatkan ketakutan jahat ini dan jiwanya dengan sengaja melepaskan semacam keagungan yang disebut kekuatan jiwa. Semangat dan kekuatan hanya dapat dicapai ketika mereka cukup kuat untuk mencapai keadaan roh, dan Lintian bisa. Oleh karena itu, iblis-iblis ini merasakan semangat dan kekuatan Lintian dan takut untuk saling mendekat. Dengan cara ini, Lintian dengan mudah memasuki kota. Namun, kota itu rusak di mana-mana, dan beberapa tempat adalah orang mati. Lintianing melanjutkan selangkah demi selangkah, tetapi khawatir, mereka seharusnya baik-baik saja. Namun, Lintian berjalan ke ujung kota dan menghabiskan sebagian besar waktu. Masih belum ada jejak Tian Bing dan yang lainnya. Dia tampak seperti, apakah itu mati atau orang itu membunuhku? Pada saat ini, suara langkah kaki datang, dan Lintian berbalik dan melihat iblis, dengan cahaya merah yang kuat menyinari tubuhnya. Setan merah, Lintian mengalami beberapa kecelakaan, karena secara umum, ki iblis dipancarkan, dan ki iblis berwarna hitam atau ungu hitam, tetapi ki iblis tingkat yang lebih tinggi berbeda. Di antara mereka, merah adalah 1 bintang, oranye adalah 2 bintang, kuning adalah 3 bintang, hijau adalah 4 bintang, biru adalah 5 bintang dan biru adalah 6 bintang. Dikatakan bahwa iblis bintang 6 yang paling kuat sebanding dengan yang kuat. Tetapi bahkan 1 iblis bintang sebanding dengan kaisar iblis yang kuat, dan iblis bintang memiliki kesadarannya sendiri, dan bahkan memiliki ingatan sebagai iblis. Jadi di depannya, iblis berkata, siapa kamu, mengapa melepaskan keagungan yang mengintimidasi? Lintian tahu keagungannya. Meskipun berdampak pada iblis tingkat bintang, mereka tahu bagaimana menilai.
Apalagi ketika mereka melihat Lin Tianxiu sebagai raja bakat, mereka berani maju dan menatap Lin Tian. Lin Tian menatapnya dan berkata, "Tidak peduli siapa saya, yang penting adalah, dari mana Anda berasal, mengapa Anda ada di sini, dan berapa banyak orang yang telah Anda bunuh, apakah ada orang yang saya inginkan? Dari mana kita berasal, apa urusanmu?" Iblis bintang yang satu itu mengerang, dan Lin Tian harus mengulurkan tangannya dan mengumpulkan pena. Tapi iblis bintang yang satu itu tidak peduli. Pena yang rusak, bukan masalah besar. Pena patah, tunggu, Anda akan tahu itu tidak akan rusak. Lin Tian selesai, dan mulai bekerja, dan kemudian belenggu yang tak terhitung jumlahnya, menjebak iblis bintang yang satu ini. Iblis bintang sangat ketakutan sehingga dia berjuang dengan liar, tetapi dia tidak bisa membebaskan diri, dan Lin Tian menyedotnya. "Lepaskan aku," pihak lain menjadi gila, dan Lin Tian berkata dengan dingin, "Aku ingin ingatanmu." "Pergi." Lin Tian tidak memperhatikan iblis bintang yang menyelinap pergi. Dia meletakkan tangannya di dahinya. Lin Tian menemukan bahwa iblis yang menyelinap baru-baru ini menjadi iblis bintang yang menyelinap pergi, jadi ingatan sebelumnya kosong. Sampai dia menjadi iblis bintang yang menyelinap pergi, dia mulai memiliki ingatan. Namun, ingatan ini hanya bertahan setelah menjadi iblis bintang, jadi Lin Tian hanya bisa mendapatkan sebagian dari berita yang berguna. Saya melihat Lin Tian memindai informasi ini satu persatu, dan menemukan sosok, yaitu Arus. Namun, Arusnya terluka parah, dan pertempuran sengit dengan sekelompok iblis akhirnya diambil oleh iblis bintang 2. Kemudian iblis bintang 2 tidak pernah muncul lagi, dan kemudian orang-orang Huo Xiangzong dikirim untuk mengepung di sini. Ini membuat Lin Tian terlihat jelek, dan bertanya kepada iblis bintang 1 ini, di mana iblis bintang 2 itu? "Saya," katakan, Lin Tian berkata dengan dingin, dan iblis bintang 1 menjelaskan, "Di Gunung Iblis." "Mengapa dia mengambil pria itu?" Lin Tian bertanya. Dan iblis bintang itu berkata dia tidak tahu. Lin Tianing bangkit lagi. Entahlah, iblis bintang yang satu itu dianiaya, dan Lin Tian harus menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apakah kamu melihat orang-orang ini?" Setelah Lin Tian selesai, dia menunjukkan foto-foto Tiambing, Huo Qingqing dan yang lainnya satu persatu, dan iblis bintang menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak melihat mereka. Lin Tian bertanya-tanya, mengapa harus ada di sini dan yang lainnya tidak? Ini membuat Lin Tian tertekan. Tetapi sekarang satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang terjadi adalah pergi ke gunung dan menghemat air. Jadi Lin Tian bertanya kepada iblis bintang 1, "Siapa namamu?" "Aku, namaku Batu Ajaib." Iblis bintang yang satu itu pemalu, dan Lin Tian berkedip, "Pergi, pimpin jalan." Sihir tidak memiliki batu untuk tidak berani tidak dari, tetapi berjalan ke perbatasan susunan, tetapi dihentikan oleh susunan, oleh karena itu dia berkata, memiliki susunan. Ketika Lin Tian membawanya keluar, seorang Yan dan orang lain datang dari satu sisi, terutama ketika mereka melihat sihir dengan lampu merah berkedip, semua orang ketakutan. Bahkan debu masih gagap, ini, tubuh gemuk Pang Dong semakin gemetar, anak iblis dan Nangong Yan tidak tahu apa yang terjadi sampai Lin Tian berkata kepada An Yan, "Aku akan membawanya keluar." An Yan kaget, "Tuan Muda Lin, dia sudah menjadi iblis, ini mengerikan, jika dia melarikan diri dari sini, dia akan berada dalam masalah besar." Tapi Lin Tian berkata, "Jangan khawatir, dia telah dikendalikan olehku, dia hanya akan mendengarkanku dan tidak akan keluar untuk membuat masalah." Ini, An Yan ragu-ragu, tetapi Lin Tian tidak peduli apakah pihak lain setuju atau tidak, membawanya langsung dan keluar, dan berkata kepada anak iblis dan Nangong Yan, "Ayo pergi." Keduanya ramah, tetapi Lin Tian berkata kepadanya, "Oke, kamu bebas, jangan ikuti kami." Lian Chen tiba-tiba tidak terbiasa. Tetapi An Yan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kemana kamu akan membawa iblis ini, Tuan Muda Lin?" "Aku akan pergi ke pegunungan Moulin." Ketika Lin Tian mengatakan ini, An Yan takut jatuh. Bahkan debu itu lebih gugup, "Dewasa, apakah kamu bercanda di pantai?" "Apakah kamu bercanda?" "Mengapa?" Lin Tian tidak bercanda. Tetapi Lian Chening berkata, "Ada semua jenis gunung di pegunungan Jalan Iblis, dan bahkan orang-orang di gerbang utama tidak berani masuk." Lin Tian berkata dengan percaya diri, "Itu kamu, bukan aku." An Yan tidak menyangka Lin Tian begitu gila dan bertanya, "Saya tidak tahu mengapa Tuan Lin ingin pergi ke sana." Muridku tertangkap. Ketika Lin Tian mengatakan ini, An Yan dan yang lainnya memandang Lin Tian dengan heran. Tetapi Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong, dan melihat langsung ke batu ajaib, pimpin jalan. Kekurangan batu sihir menjawab dan memimpin ketiga orang itu untuk pergi. Sementara Lian Chen menatap punggung Lin Tian untuk waktu yang lama dan berkata, "Paman bela diri, mereka benar-benar tidak sederhana." "Apa yang Anda ketahui tentang Tuan Lin?"
Anyan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, dan Lian Chen berseru, dia sangat mengerikan dan tak terduga. Tak terduga, tapi dia adalah Raja Peri Bintang 4, Paman Bela Diri. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh bingung dengan penampilannya, dia sangat mengerikan, terutama kedua anak itu, yang sebanding dengan Kaisar Abadi Bintang 9 dan bahkan lebih kuat. Lin Tian segera tersanjung oleh Lian Chen. Bab 2190, Anyan meragukan, apakah itu sangat kuat? Paman Bela Diri, apa yang saya katakan itu benar, jika Anda tidak percaya padaku, tanyakan Labu Lilin gemuk ini, apakah kedua orang itu di kota, apakah mereka telah membunuh klan kita dan klan iblis hantu? Pang Dong mengangguk liar, ya, itu mengerikan, kedua anak itu sangat kuat. Anyan mulai percaya, Tuan Muda Lin itu bisa masuk dan keluar dari barisan sesuka hati, dan bahkan membuat iblis tidak berani mendekat. Dengan keterampilan ini, dia sangat baik. Selain itu, ada dua anak yang mengerikan. Paman Bela Diri, cepat berkomunikasi dengan Zongmen, dan biarkan mereka berhenti mencari sesuatu, atau mereka tidak akan tahu bagaimana mati pada saat itu. Bahkan debu itu tiba-tiba memikirkan ucapan seperti apa. Anyan berkata, oke, saya akan berbicara dengan Tuhan. Selesai mengatakan, seorang Yan mengeluarkan batu nada. Setelah beberapa saat, dia bermartabat, dan bahkan debu tidak mengerti cara, Paman Bela Diri, ada apa? Patriark ingin bertemu dengannya. Dia tampaknya sangat menghargainya dan ingin memenangkannya. Bahwa Anyan malu, dan menghubungkan debu untuk menuangkan napas. Tarik dia. Iya, saya rasa tidak. Lian Chen menggelengkan kepalanya, dan Anyan mengerutkan kening. Lihat apa yang dia butuhkan, mungkin kita bisa membantunya, lalu dia mungkin berdiri di sini. Paman Bela Diri, yang ini, ayo pergi, bahwa Anyan punya rencana, segera berkata kepada Lian Chen ini, dan Lian Chen ragu, bagaimana dengan iblis di sini? Lagi pula aku terjebak, serahkan saja pada Pang Chengzu, yang Anyan selesai berkata, membawa Lian Chen pergi. Pang Dong langsung dibutakan, aku adalah segalanya. Beberapa orang di Lin Tian telah pergi, dan Nangongyan penasaran untuk bertanya, kakak, mengapa kita pergi ke Gunung Sihir? Lin Tian mengatakan hal-hal sedikit lebih sederhana, dan Nangongyan berkata dengan tergesa-gesa, apakah kamu melihat saudara perempuan Tian? Saya belum menemukannya untuk saat ini, jadi saya perlu menemukan arus dan bertanya apa yang terjadi. Lin Tian menjelaskan bahwa Yan Ming dari Nangong mengangguk. Tetapi anak iblis itu berkata, Paman Lin, saya mendengar tuanku berkata bahwa pegunungan kerajaan iblis adalah salah satu gunung paling mengerikan di kerajaan iblis. Begitu Anda masuk, sangat sulit untuk keluar. Apakah Anda yakin ingin masuk? Dimanapun muridku berada, aku akan tetap pergi. Lin Tian menertawakan anak iblis, dan anak iblis itu berkata, di mana Paman Lin, aku akan pergi. Lin Tian tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi, sementara iblis tertekan dan memimpin jalan. Nangongyan penasaran, kakak, dia tidak kehilangan dirinya sendiri, bukankah dia menyadarinya? Ketika Anda mencapai level tertentu, Anda akan berubah warna, misalnya, dia sekarang merah dan bintang, kemudian dia akan memiliki ingatannya sendiri, tetapi itu adalah ingatan setelah menjadi iblis, memori sebelumnya kosong. Nangongyan berkata dengan suara, ternyata iblis memiliki bintang dan dapat mengendalikan dirinya dengan ingatan, mengapa tidak ada yang menaklukkan mereka? Sulit bagi iblis untuk menyerah, dan mereka memiliki sifat, yaitu untuk manusia dan ingin membunuh orang itu. Oleh karena itu, orang-orang kerajaan iblis tidak akan meninggalkan mereka di sisi mereka. Mungkin mereka akan membunuhmu di saat berikutnya. Lalu apakah dia akan tiba-tiba menyerang kita? Nangongyan langsung terkejut, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, dia telah benar-benar ditundukkan olehku, dan tidak akan ada kemungkinan seperti itu. Nangongyan merasa lega, tetapi anak iblis itu tertawa, pengecut. Nangongyan tidak yakin, tetapi juga Tukau Dao, kamu pengecut. Anak iblis itu terus menggoda, dan saat ini seorang Yan datang bersama Lian Chen. Nangongyan dan anak iblis penasaran dengan apa yang dilakukan kedua orang ini. Adapun Lin Tiambian, dia berkata, apa yang kamu lakukan? Anyan tidak tahu bagaimana membuka mulutnya, jadi dia memberi isyarat kepada Lian Chen, sebaiknya kamu datang. Itu tidak baik, ada apa? Cepat, Anyan memerintahkan, dan Lian Chen merasa malu. Itu, tuanku, patriark kami ingin bertemu denganmu, dan dia juga ingin menyatukan kalian. Lian Chen sangat terus terang sehingga Nangongyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saya pikir Anda sebaiknya menyerah. Mengapa? Kakak laki-laki saya terbiasa dengan kebebasan, dan dia sangat terampil. Jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan kekuatan apapun, lebih baik membangun kekuatan sendiri, Nangongyan menjelaskan. Lian Chen langsung malu, dan bahwa Anyan berkata dengan cepat, selama Anda bergabung dengan kami,
Anda dapat menggunakan sumber daya dan orang apapun yang Anda inginkan. Bahkan Chen berpikir ini bagus, jadi dia berkata, ya, semua sumber daya, orang dewasa, dapat digunakan. Nangongyan menjawab, kakak laki-laki tidak jarang. Kata-kata ini, biarkan dua orang malu, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, bergabung denganmu, berjuang untukmu, bersaing untuk mendapatkan tempat, atau sebagai pelindung klan. Anyan dan Yan lebih malu ketika mendengar ini, tetapi Lian Chen berkata, untuk menunjukkan ketulusan kita, kemanapun orang dewasa pergi, kita akan pergi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya akan melakukan bisnis saya sendiri di Pegunungan Iblis. Jika kamu memiliki keberanian, kamu akan mengikutiku sepanjang waktu. Kedua orang ini segera mengubah ekspresi wajah, tetapi Nangongyan berkata sambil tersenyum, tidak berani. Anyan ragu-ragu, ayo keluar dari pegunungan. Itu benar, kita akan menunggu di luar pegunungan. Tidak ada ketulusan, Nangongyan berkata, terlepas dari mereka, tetapi terus berlari. Adapun dua orang Anyan itu berkulit mati wajah Lai mengikuti. Paman bela diri, haruskah kita melakukan ini? Lian Chen bertanya, dan Anyan berkata, tidak mungkin, Patriark memiliki perintah, kita hanya bisa mengikutinya sampai dia ingin bergabung dengan kita. Tapi dia akan pergi ke pegunungan. Baiklah, mari kita lihat. Anyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Adapun Lian Chen, dia menghela nafas. Mari kita bicara dengannya dulu. Hanya untuk melihat kedua orang ini terus mengikuti. Sampai beberapa hari kemudian, mereka sampai di sebuah gunung di luar. Meski begitu, di luar pegunungan, Anda dapat melihat beberapa iblis non-bintang berjalan-jalan seperti hantu. Ketika mereka merasakan orang, mereka segera menunjukkan ekspresi serakah satu persatu, berharap untuk memakan semua orang. Anyan dan Lian Chen terkejut, tetapi satu iblis bintang menyelinap keluar dari batu dan mengeluarkan suara aneh. Iblis itu menyelinap kembali seolah-olah mereka melihat raja. Lin Tian terus membiarkan iblis kekurangan batu untuk memimpin, tetapi sedikit jauh, iblis kekurangan batu untuk berhenti, dan berkata kepada Lin Tian, Tuanku, masuk ke sini, ini pegunungan iblis, akan ada banyak cara iblis yang kuat, saya khawatir saya tidak bisa mengendalikannya. Anda tidak harus mengendalikannya, bawa saja aku untuk menemukan iblis bintang 2, Lin Tian berkata dengan dingin. Baiklah, iblis itu tidak berdaya, jadi dia harus melanjutkan, sementara Lian Chen berteriak, Tuan, kami menunggu Anda di luar. Anyan juga berkata dengan senyum malu, tunggu kamu. Nangongyan membenci dan berkata, benar-benar pemalu untuk mengatakan bahwa kamu pemalu. Mereka sangat malu, tetapi mereka tidak berdaya. Mereka hanya bisa perlahan melihat Lin Tian dan yang lainnya menghilang di sana. Bab 2191, Paman bela diri, jika dia mati di dalamnya, aku sudah selesai. Apa yang tiba-tiba dipikirkan Lian Chen, dia terlihat jelek. Oh, mengapa? Anyan 100 ini tidak dapat memikirkan solusinya, tetapi bahkan debu menghela nafas, kamu tidak tahu, dia telah membuat tanda di jiwaku, selama dia mati, aku akan mati. Sangat kuat, Anyan sedikit terkejut, dan bahkan menatap Lian Chen dengan aneh. Lian Chen tidak berdaya dan berkata, ayo, tunggu. Wajah Anyan berat, di lembah, Lin Tian dan yang lainnya bertemu dengan sekelompok iblis, dan iblis itu tidak setingkat bintang, jadi mereka tidak berani mendekat. Sihir kekurangan batu, lalu diam-diam memimpin jalan, sampai beberapa saat, secara bertahap muncul sihir bintang lain. Iblis ini menyelinap, iblis kekurangan batu dan Lin Tian dan sebagainya dalam perjalanan untuk memblokir, tetapi iblis itu tidak memiliki batu yang membeku di jalan, kamu, sebaiknya menyingkir. Aku bilang, iblis kekurangan batu, apakah kamu lelah membawa orang luar ke sini? Beberapa orang bertanya, yang lain berkata, sihir kekurangan batu, kamu menyingkir, aku akan membunuh mereka. Saat ini, orang-orang ini, satu persatu, sangat marah, dan ingin membunuh Lin Tian dan yang lainnya. Batu kekurangan sihir tahu bahwa karakteristik terbesar dari sihir adalah dia suka membunuh orang. Saat ini, orang-orang penyihir ini seperti ini, jadi dia melotot, saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki ide ini, atau Anda akan menyesalinya. Tapi iblis ini menyelinap tidak percaya, bahkan satu persatu bergegas melewatinya, ingin merobek Lin Tian dan yang lainnya. Siapa yang tahu bahwa roh dan kekuatan Lin Tian terbuka, dan bayangan tersebar, dan mereka semua bertarung melawan roh-roh jahat ini. Iblis impulsif ini menyelinap, satu persatu dipukuli dengan serius di tempat, lalu memelototi Lin Tian. Kemudian iblis mundur selangkah demi selangkah, dan iblis menghela nafas. Aku sudah mengatakan semuanya, itu tidak berguna, tapi tidakkah kamu percaya? Diam, beberapa dari mereka meraung, beberapa dari mereka menatap batu itu, kamu sudah selesai. Iblis tidak memiliki batu untuk mengetahui membawa manusia ke sini,
tidak akan memiliki akhir yang baik, tetapi sekarang dia sudah terbiasa, bahkan berkata, ngomong-ngomong, kamu tidak memprovokasi dia. Orang-orang ini tamak, tetapi iblis tidak memiliki batu untuk bertanya, orang dewasa hijau. Tuan King, untuk apa Anda mencarinya? Beberapa orang melihat putih, dan sangat sering datang ke jalan napas, tetapi batu kekurangan sihir menjelaskan, Tuan Hijau, menangkap seseorang, saya ingin menemukannya. Pria itu, ada kesadaran tiba-tiba tentang iblis, dan iblis tidak memiliki batu untuk menggairahkan jalan, benar. Tapi mengapa aku harus memberitahumu? Iblis itu sangat bangga, dan iblis lainnya juga senang dengan cara, ya, mengapa harus memberitahumu? Kemudian iblis ini menjauh satu persatu, tidak ingin diserang oleh Lin Tian, tetapi terkadang mereka tertawa di kejauhan. Kamu, katanya, ayo, berurusan dengan kami. Beberapa sepatu cats jahat sengaja tertawa, bahkan menjauh dari Lin Tian dan yang lainnya untuk mencegah ditangkap oleh Lin Tian. Tapi iblis-iblis ini, bagaimana tidak menyangka, bayangan Lin Tian menyebar, dan kemudian bayangan ini semua pena kental. Pada saat berikutnya, semua iblis bintang satu ditarik ke tubuh Lin Tian, dan yang kekurangan batu sangat menyegarkan sehingga dia berkata dengan bangga, aku sudah mengatakan semuanya, jangan gila, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Iblis itu menyelinap dengan marah, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, katakanlah, di mana iblis bintang 2 itu menyelinap? Tidak, orang-orang ini semua berbicara serempak, dan Lin Tian langsung melepaskan Raja Hantu. Raja Hantu melewati satu demi satu, dan Lin Tian berkata dengan dingin, katakan. Iblis ini menyelinap tidak mengatakan, bahkan ingin membunuh Lin Tian, dan Lin Tian dengan mata dingin, tanpa diduga begitu, maka aku tidak harus sopan. Saya melihat Lin Tian memasuki segel jiwa satu persatu, dan segera semua ingatan magis ini diekstraksi oleh Lin Tian. Iblis yang menyelinap itu tahu betapa mengerikannya Lin Tian, jadi beberapa iblis menyelinap untuk hidup dan berkata, aku akan mengambilnya, aku akan mengambilnya. Ada juga iblis yang berkata, Tuan Hijau, di depan gua kecil. Pimpin jalan, Lin Tian melirik dengan dingin, dan iblis bintang satu ini menyelinap untuk memimpin, sementara Lin Tian dan yang lainnya mengikuti. Setelah beberapa saat, iblis bintang satu ini menyelinap, datang ke sebuah lubang, dan menunjuk ke lubang itu. Namun, kekurangan sihir stone berkata kepada Lin Tian, Tuan, hati-hati, lubang ini adalah gua ajaib, ia memiliki ki sihir yang kuat. Sangat mudah untuk mati jika Anda tidak berlatih sihir. Ada ranjau ajaib di dalamnya. Batu-batu ajaib itu akan menyerang pikiran dan memengaruhi jiwa orang biasa. Lin Tian berkata, ayo pergi, sepatu cats jahat itu harus memimpin. Sampai beberapa saat kemudian, Nangongyan mengalami sedikit kesulitan bernapas dan bahkan mengalami halusinasi. Kakak laki-laki, bagaimana saya bisa melihat bayangan di mana-mana? Lin Tianjing bangkit dan buru-buru memegang tangannya. Ada batu ajaib di sini, mudah memengaruhi pikiranmu. Pikiran, itu jiwa abadi dan kesadaranmu, Lin Tian berkata, dan Nangongyan berkata, sekarang jauh lebih baik. Iya, Lin Tian terus menarik, dan membagi bayangan, berniat untuk menjelajahi jalan di depan, siapa yang tahu bahwa bayangan itu akan menghilang segera setelah keluar. Tampaknya batu ajaib di sini sangat kuat, sehingga bayangan tidak bisa melakukannya secara langsung. Langit hutan menghela nafas. Iblis itu menyelinap tetapi tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, mereka hanya bisa terus memimpin. Nangongyan merasa itu tidak mudah dan kemudian membeku dan berkata, kakak, biarkan aku pergi ke ruangmu. Baiklah, Lin Tian harus memasukkan Nangongyan ke dalam buku hantu untuk menahan semua pengaruh ini, tetapi anak iblis itu baik-baik saja, karena dia adalah tubuh iblis, tidak terpengaruh oleh apapun. Lin Tian terus melanjutkan, sampai setelah beberapa saat, mereka datang ke gua, hanya untuk melihat dua sepatu cats ajaib berkedip cahaya oranye minum. Ini adalah dua roh jahat, ketika mereka melihat Lin Tian dan yang lainnya, mereka segera berjaga-jaga, terutama seorang pria dengan janggut hitam berteriak, apa yang kamu lakukan? Iblis tidak memiliki batu bagi Lin Tian untuk mengatakan, dia adalah orang dewasa hijau, Hu Hijau. Tidak tahu apa yang dilakukan iblis, tetapi dia masih menatap dan berkata, apa yang bisa saya tanyakan kepada Anda, bodoh satu persatu. Iblis tidak berani mengatakan apa-apa, tapi King Hu marah. Adapun iblis bintang 2 lainnya di tepi King Hu, dia bertanya-tanya, saudara King Hu, ada apa dengan orang-orang ini? Bagaimana saya tahu? King Hu tertekan, tetapi Lin Tian menatap King Hu, apakah kamu menangkap seseorang di sini sebelumnya? Siapa kamu? Apakah saya menangkap seseorang? Ada apa denganmu? Green Hu melotot, dan Lin Tian sengaja melepaskan napas. Raja Peri, apakah Anda dari negeri dongeng Hu Hijau ini? Segera menertawakan, dan iblis bintang 2 lainnya diam-diam meragukan. Raja Peri ada di sini, tidak terpengaruh.
Apakah Lin Tian terpengaruh atau tidak? King Hu dapat terus membenci Lin Tian. Lin Tian bertanya, siapa itu? Maksudmu orang itu? Saya benar-benar minta maaf, dia telah dibunuh olehku. Hu Hijau tertawa. Begitu momentum Lin Tian terbuka, matanya berkedip, Raja Abadi Bintang 4, ditambah tahta abadi api, dan berkah sihir cahaya, langsung mengalahkan teknik telapak tangan. Cakar itu mengenai janggut hijau di tempat.